Polisi usut kemunculan bendera mirip HTI di acara deklarasi Anies Capres 2024. Jangan iman dia sedikit, bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak bisa. Udah diturunin. Kalau diturunin kita tetap di sini. Udah diturunin, silakan. Sekarang izin bendera merah putihnya saja ya. Ya, bendera merah putih. Nggak usah diributin, cabut. Sangat disayangkan, bendera tauhid yang mulia itu diturunkan dengan tidak beradab. Padahal sila Pancasila kedua katanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pret, pakai tuh Pancasila, pakai dulu, baru koar-koar. Yang adil dan beradab, mana adabnya? Kepada bendera tauhid aja begitu, gimana kepada ulama? Gimana kepada habaib? Kepada bendera itu, bendera tauhid itu diturunin secara paksa, tanpa adab, tanpa akhlak. Deklarasi Sang Presiden. Untuk Anies Baswedan, Presiden RI periode 2024-2029. Saudara, dagelan apa lagi nih saudara? Setelah kemarin deklarasi atas nama FPI mengatasnamakan ormas Islam yang KW, yang palsu, ya kan? Kini ada lagi, mereka ciptakan lagi deklarasi menyudutkan Islam, menyudutkan bendera tauhid, menyudutkan ormas Islam, dan menyudutkan ajaran Islam dengan memasang bendera tauhid, aroyah, dan aliwa di tempat adanya deklarasi. Ya kan? Coba kita mikir, apa kabar otak? Otak mana otak? Coba pikir. Kira-kira tuh orang-orang itu pada ngapain? Pada ngapain? Ada yang tahu nggak arahnya kemana? Aksi kayak beginian, deklarasi nggak jelas begini, iya kan? Dia yang deklarasi, dia juga yang larang, ujung-ujungnya dia sendiri yang nurunin. Polisi saat ini tengah mengusut kemunculan bendera mirip Hizbut Tahrir Indonesia bertuliskan kalimat tauhid pada saat acara deklarasi Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Acara deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan itu digelar oleh ratusan orang yang mengatasnamakan Majelis Sang Presiden di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 8 Juni 2022. Sebelumnya dilansir merdeka.com, bendera bertuliskan kalimat tauhid berpasang di panggung berdampingan dengan bendera merah putih. Letak bendera itu berada di kanan dan kiri panggung. Bendera itu lantas diminta panitia diturunkan lantaran khawatir dianggap sebagai bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia. Terlihat dua panitia yang tampak seragam mengenakan jubah putih dan sorban yang meminta bendera tersebut diturunkan. Beberapa lainnya tampak menggunakan gamis berwarna hitam. Terkait ketegangan tersebut, Alif Akbar, salah satu panitia, menjelaskan ketegangan itu terjadi sebagai bentuk antisipasi adanya salah tangkap persepsi terhadap kehadiran bendera tauhid yang dianggap HTI. Usai bersih tegang itu, lantas panitia menurunkan 4 bendera tersebut. Terlihat hanya menyisakan 2 pasang bendera merah putih di atas panggung. Setelah itu, barulah acara berlanjut ke pembacaan doa yang dipimpin salah satu panitia dan dilanjutkan dengan penyataan deklarasi yang diikuti seluruh peserta di atas panggung. Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ditahan. Sebelumnya, polisi menetapkan pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai tersangka. Dia langsung ditahan usai dijemput dari daerah Bandar Lampung. Pertahanan berkaitan dengan kasus penyebaran berita bohong dan aktivitasnya saat dipimpin organisasi Khilafatul Muslimin yang dituding berseberangan dengan ideologi Pancasila. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Surpan menyampaikan Abdul Qadir Hasan Baraja ditahan terhitung mulai dari hari ini, Selasa 7 Juni 2022. Zulpan menyampaikan Abdul Qadir Hasan Baraja ditempatkan di rutan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Abdul Qadir Hasan Baraja dijerat dengan pasal 59 ayat 4, junto pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang Ormas. Selain itu, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Zulpan menerangkan Abdul Qadir Hasan Baraja memimpin organisasi Khilafatul Muslimin. Aktivis organisasi tersebut memprovokasi dan menjelek-jelekan permintaan sah di Indonesia. Zulpan menerangkan penyidik mengantongi bukti-bukti terkait penyebaran ideologi khilafah yang diagungkan organisasi Khilafatul Muslimin. Salah satunya, Zulpan menyebut organisasi Khilafatul Muslimin menuliskan adalah sebuah website bahwasanya Pancasila tidak sesuai dengan hanya khilafah yang bisa memakmurkan bumi dan sejahterakan umat. Zulpan menyatakan,
Syiar khilafah yang digembor-gemborkan oleh organisasi Khilafatul Muslimin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Diuraikan pada alinea keempat, Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa dan dikenal perjanjian luhur pada Indonesia. Polisi saat ini tengah mengusut kemunculan bendera mirip Hizbut Tahrir Indonesia bertuliskan kalimat tauhid pada saat acara deklarasi Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Acara deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan itu digelar oleh ratusan orang yang mengatasnamakan Majelis Sang Presiden di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 8 Juni 2022. Sebelumnya dilansir merdeka.com, bendera bertuliskan kalimat tauhid berpasang di panggung berdampingan dengan bendera merah putih. Letak bendera itu berada di kanan dan kiri panggung. Bendera itu lantas diminta panitia diturunkan lantaran khawatir dianggap sebagai bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia. Terlihat dua panitia yang tampak seragam mengenakan jubah putih dan sorban yang meminta bendera tersebut diturunkan. Beberapa lainnya tampak menggunakan gamis berwarna hitam. Terkait ketegangan tersebut, Alif Akbar, salah satu panitia, menjelaskan ketegangan itu terjadi sebagai bentuk antisipasi adanya salah tangkap persepsi terhadap kehadiran bendera tauhid yang dianggap HTI. Usai bersih tegang itu, lantas panitia menurunkan 4 bendera tersebut. Terlihat hanya menyisakan 2 pasang bendera merah putih di atas panggung. Setelah itu, barulah acara berlanjut ke pembacaan doa yang dipimpin salah satu panitia dan dilanjutkan dengan pernyataan deklarasi yang diikuti seluruh peserta di atas panggung. Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ditahan. Sebelumnya, polisi menetapkan pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai tersangka. Dia langsung ditahan usai dijemput dari daerah Bandar Lampung. Pertahanan berkaitan dengan kasus penyebaran berita bohong dan aktivitasnya saat dipimpin organisasi Khilafatul Muslimin yang dituding berseberangan dengan ideologi Pancasila. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyampaikan Abdul Qadir Hasan Baraja ditahan terhitung mulai dari hari ini, Selasa 7 Juni 2022. Zulpan menyampaikan Abdul Qadir Hasan Baraja ditempatkan di Rutan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Abdul Qadir Hasan Baraja dijerat dengan pasal 59 ayat 4, junto pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang Ormas. Selain itu, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Zulpan menerangkan Abdul Qadir Hasan Baraja memimpin organisasi Khilafatul Muslimin. Aktivis organisasi tersebut memprovokasi dan menjelek-jelekan permintaan sah di Indonesia. Zulpan menerangkan penyidik mengantongi bukti-bukti terkait penyebaran ideologi khilafah yang diagungkan organisasi Khilafatul Muslimin. Salah satunya, Zulpan menyebut organisasi Khilafatul Muslimin menuliskan adalah sebuah website bahwasanya Pancasila tidak sesuai dengan hanya khilafah yang bisa memakmurkan bumi dan sejahterakan umat. Zulpan menyatakan, syiar khilafah yang digembor-gemborkan oleh organisasi Khilafatul Muslimin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Diuraikan pada alinea keempat, Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa dan dikenal perjanjian luhur pada Indonesia.